Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santo Aban adalah seorang pertapa dan sekaligus seorang misionaris dari Irlandia yang hidup dari tahun 570 sampai tahun 620. Latar belakang kehidupannya kerap diperdebatkan karena tidak ada catatan tertulis mengenai dirinya. Namun berdasarkan kisah yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ia dipercaya sebagai putra Cormac, seorang raja dari Leinster. Aban juga dipercaya sebagai pendiri beberapa biara yang berada di Adamstown atau New Ross, Irlandia. Kendati begitu, Aban dapat dipastikan hadir dalam sejumlah peristiwa yang dialami umat Kristiani di Irlandia. Salah satunya adalah peristiwa yang dikenal sebagai Malam Pedang yang Panjang, yaitu peristiwa pembantaian terhadap para bangsawan Inggris yang dilakukan oleh bangsa Saxon. Aban adalah salah satu dari seorang penyintas yang berhasil selamat dalam peristiwa itu. Ia berhasil melarikan diri ke wilayah utara dan tinggal di lembah Thames bagian atas. Peristiwa pembantaian yang ia saksikan secara langsung itu menorehkan trauma yang begitu kuat dalam kehidupannya. Ia sungguh merasa tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya karena selalu dibayang-bayangi oleh kengerian. Karena itu, Aban pun memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada doa agar ia dapat menemukan ketenangan bersama Allah yang akan melindunginya. Di wilayah Bukit Boar, Aban memetapan kecil untuk dirinya sendiri. Ia hidup dengan sederhana dan dalam kerendahan hati yang luar biasa. Karena kesucian hatinya, wilayah Bukit Boar yang pada awalnya kering dan tandus menjadi wilayah yang subur karena ada sebuah mata air yang secara ajaib muncul di tempat itu. Banyak orang mengikuti cara hidup Aban. Namun Aban tidak ingin populer. Ia meninggalkan wilayah itu untuk mencari kesunyian yang lebih dalam. Para sahabat yang terkasih, dalam Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 16, kita menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Selama waktu itu ia selalu berbaring di serambi dekat kolam Bethesda untuk menanti kesembuhan yang dipercaya masyarakat muncul dari goncangan air dari kolam itu. Namun karena tiada seorang pun yang menurunkannya ke dalam kolam itu ketika air di kolam bergoncang, ia pun tidak pernah memperoleh kesempatan untuk sembuh. Namun Yesus paham bahwa kepercayaan yang diyakini masyarakat itu jelaslah sebuah kepercayaan yang menyesatkan. Maka Yesus pun memintanya untuk mengangkat tilamnya dan berjalan dari tempat itu. Namun kesembuhan yang dialami orang itu justru digugat banyak orang Yahudi yang percaya bahwa pada hari Sabat penyembuhan seharusnya tidak dapat terjadi. Mereka pun mencari Yesus yang menyembuhkan orang itu untuk ditangkap dan dianiaya. Mereka menganggap Yesus telah melanggar hukum agama yang mereka yakini. Namun bagi Yesus, hukum kasih yang berasal dari Allah mampu mengatasi hukum agama yang dibuat manusia. Berbuat kasih pada hari Sabat bukanlah sebuah pelanggaran. Trauma yang membayangi Santo Aban pada masa lalu menjadi jalan yang mempertemukannya dengan Allah dalam keheningan. Dalam keheningan itu, ia menemukan si Allah. Semoga masa Prapaskah ini dapat menjadi jalan bagi kita untuk melaksanakan perbuatan kasih di atas segala formalisme yang membatasi. Saya, Paul Heru Wibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.